sebuah mewadahi sebuah biro arsitektur dan interior. Jadi kita pakai namanya Studio Air Putih. Studio Air Putih. Selamat pagi Pak, apa kabar nih? Selamat pagi, baik. Ini kelihatannya nyaman banget nih ya di bangunan ini. Terima kasih. Saya nyapa pemirsa dulu Ya. ya. Pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Denny Gondo, pemilik dari Studio Air Putih ini. Sekarang saya akan berbincang-bincang dulu sebentar. Di mana nih Pak enaknya kita? Kita ke dalam aja. Oke, mari. Wah, ini kita sekarang lagi di ruangan mana nih Pak, dari bagian bangunan? Kita sekarang lagi di ruang duduk. Ruangan ini biasanya kita pakai untuk menerima tamu ya, karena pada dasarnya menurut saya tamu akan lebih rileks kalau ditemuinya di sebuah living room daripada sebuah meja meeting. Iya, betul sekali sih. Ya. Terus nama bangunan ini kalau nggak salah Air Putih ya Pak? Iya. Gimana tuh sejarah pemilihan konsep nama Air Putih itu? Sebenarnya nama itu muncul setelah bangunan itu berdiri ya. Kebetulan secara garis besarnya bangunan ini memang berwarna putih. Iya. Kemudian ada banyak unsur air gitu. Jadi Air Putih. nama itu coba saya pakai sebuah air putih gitu ya. Kemudian kita mewadahi sebuah biro arsitektur dan interior. Jadi kita pakai namanya Studio Air Putih. Studio Air Putih. Ya mudah-mudahan dengan nama itu spiritnya gitu ya, sesuatu yang murni gitu, sesuatu yang dari awal gitu belum kena distorsi gitu ya. Mudah-mudahan itu menginspirasi ide-ide kita yang lebih jernih gitu. Tapi kalau dilihat dari luas tanahnya nih Pak, agak narrow ya. Berapa Iya. luas tanah dan bangunan di sini? Sebenarnya luas tanahnya sendiri cukup luas ya, 500 meter. Sedangkan area bangunannya sendiri 99 meter persegi gitu. Tidak terlalu besar dibanding proporsi antara bangunan dan luas tanahnya gitu. Oh gitu. Kalau konsep dari bangunan ini seperti apa Pak? Konsep bangunan ini sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi saya cuman berpikir membuat sebuah tempat untuk bekerja dengan jumlah 8 orang. Jadi memang tempat ini dibuat sangat limit gitu. Dengan pikiran tim kita harus solid 8 orang cukup. Dan dibikin senyaman mungkin ya mungkin? Iya, jadi sarana mejanya juga untuk 8 orang aja. Oke. Terus lama ngebangun bangunan ini berapa lama tuh Pak? Cukup cepat karena ini struktur ringan ya, jadi bangunan ini dibangun hanya 5 bulan. Itu karena kita strukturnya ringan dan mudah gitu. Nah kalau ngomongin soal landscape nih Pak, di sini kan kita bisa lihat banyak pohon-pohon besar gitu daripada bunga-bunga. Biasanya kalau di rumah-rumah lain ada bunga-bungaan gitu di sini. Ya sebenarnya landscape di sini nggak ditata secara khusus ya, karena memang kehadiran pohon besar di sini pada saat saya mendapatkan tanah ini udah menurut saya sebuah anugerah. Oh gitu. Jadi kita membuat desain landscape-nya hanya sebagai tambahan aja. Mengingat pohonnya sudah sangat rindang, saya rasa tanaman yang ada di bawahnya itu akan susah hidup. Jadi saya lebih cenderung membuat sebuah hardscape, salah satunya dengan reflecting pool ini, gitu ya, membuat suasana mungkin lebih dingin sedikit, gitu. Kemudian sisanya hanya penunjang aja berupa rumput dan sedikit buffer untuk ke batas samping saya tanamin pohon bambu. Oh gitu. Nah kalau misalnya kita juga bisa lihat kalau dari depan kan Pak sebelum masuk bangunan ini tuh kelihatannya seperti di atas levelnya tuh lebih tinggi dari jalan raya. Ada fungsi khusus dari itu atau apa? Sebenarnya itu kontur tanah itu kita dapat dari awal ya. Memang posisinya lebih tinggi, betul. Jadi waktu itu saya manfaatkan aja. Kita memang ada sedikit penurunan untuk mobil masuk biar nggak terlalu tajam. Oke.